Coba deh kamu bayangin, kamu lagi kerja, lagi sibuk ngetik laporan gitu kan di kantor. Terus tiba-tiba ada rombongan petugas berseragam kejaksaan masuk dan langsung ngebongkar lemari dokumen kamu. Wah, itu pasti tegang banget sih satu ruangan. Iya kan? Semua pasti langsung mendadak diam. Dan ini bukan adegan film loh, ini beneran kejadian nyata hari ini di Bulukumba, Sulawesi Selatan. Oke, mari kita bedah ini. Kenapa Kejaksaan Negeri atau Kejaria tiba-tiba turun tangan ngebongkar proyek yang nilainya sampai puluhan miliar rupiah? Di obrolan ini, kita bakal nelusurin apa sih yang sebenarnya lagi dicari penyidik dari tumpukan kertas itu? Skala keseriusan dari investigasi ini tuh kelihatan banget dari lokasi penggeledahannya. Mereka nggak cuma datang ke satu tempat, tapi langsung nyasar dua institusi barengan. Dinas Perdagangan dan Perindustrian atau Disdagrin, sama satu lagi BPKAD ya, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. BPKAD. Gila sih. Kebayang nggak canggungnya jadi pegawai di sana pas kejadian? Kayak lagi di kelas terus guru tiba-tiba ngerazia tas murid gitu kan? Nggak ada yang berani ngomong. Kepala Kejari Bulukumba, Erwin Jumaku, emang negesin dokumen itu diambil khusus buat kepentingan penyidikan. Tapi yang bikin saya mikir, kenapa penyidik harus repot-repot bagi tim buat ngegeledah dua dinas ini di waktu yang barengan? Nah, yang menarik di sini tuh soal gimana mekanisme pencairan uang pemerintah bekerja. Disdagrin sama BPKAD ini ibarat dua sisi koin. Mereka punya peran yang spesifik banget dan saling ngunci. Gampangnya gini, Disdagrin itu ibarat orang yang pesan makanan di restoran, nah BPKAD itu kasirnya. Oh, yang megang duit buat bayar tagihannya? Tepat. Jadi mereka yang pegang kunci berangkasnya. Paham. Jadi, kalau misal Disdagrin bikin laporan pesan steak Wagyu seharga 1 juta, tapi ternyata yang dimakan cuma nasi goreng 20.000. Betul sekali. Nah, penyidik kan harus ngebuktiin selisih harga itu tuh. Caranya gimana? Ya mereka harus ngebandingin dokumen RAB atau rencana anggaran biaya di Disdagrin sama bukti kwitansi pencairan dana yang disimpan rapat sama BPKAD. Menyita dokumen dari dua tempat ini secara dadakan tuh emang taktik biar Mereka nggak sempat nyamain cerita gitu ya. iya, atau menghilangin bukti selisih harganya. Nyandingin rencana sama kwitansi itu masuk akal banget sih. Dan disinilah bagian yang sangat menarik. Dari jejak dokumen yang disita, kelihatan kalau target utamanya itu proyek pembangunan Pasar Sentral Bulukumba. Anggarannya luar biasa fantastis, lebih dari 59 miliar rupiah. Angka yang sangat besar. Banget kan? Buat sebuah pasar tradisional, uang segitu harusnya bisa bikin fasilitas yang sangat mega. Dan yang agak bikin bingung, proyek ini tuh baru aja selesai dibangun. Rentang waktunya cuma tahun 2023 sampai 2024. Justru itu, fakta kalau proyek ini masih sangat baru, itu jadi detail paling krusial di investigasi ini. Wait, bukannya harusnya malah makin susah ya dilacak? Logika saya sih karena proyeknya baru kelar tahun lalu, pihak yang mungkin curang pasti baru aja ngerapiin jejak mereka. Dokumennya pasti udah diatur sempurna dong di atas kertas. Kalau di atas kertas, mungkin iya kelihatan rapi. Tapi coba deh kita hubungin ini sama gambaran besarnya. Di dunia audit konstruksi, usia proyek yang masih baru tuh justru jadi mimpi buruk buat pelaku korupsi. Ibaratnya tintanya tuh masih basah. Tintanya masih basah, gimana tuh maksudnya? Gini loh, kalau di kasus proyek-proyek lama, alasan paling gampang kan dokumen hilang karena gedung arsip kebanjiran atau kontraktornya udah bubar entah kemana. Tapi karena pasar sentral ini baru kelar 2024, perusahaannya pasti masih operasi dong. Aliran dana di rekening bank juga masih gampang banget dilacak. Dan yang paling penting, Bangunan fisiknya belum rusak. nah 100 buat kamu. Bangunan fisiknya belum mengalami kerusakan alami. Astaga, iya juga ya. Jadi penyidik bisa langsung bawa tim ahli buat ngecek fisik bangunannya hari ini juga. Betul banget. Mereka bisa ngukur tebal betonnya, ngecek kualitas bajanya, terus langsung dibandingin sama dokumen RAB yang disita dari Disdagrin tadi. Kan karena bangunannya baru, nggak bisa pakai alasan aus karena usia. Benar-benar. Penggeledahan hari ini tuh bukan cuma rutinitas hukum biasa, tapi langkah yang taktis banget. Penyidik ngambil resep dari satu dinas, terus truk pembayarannya dari dinas lain, buat dicocokin sama bangunan yang masih gres, semuanya demi ngelacak lari kemana aja tuh tiap rupiah dari 59 miliar tadi. Iya, pada akhirnya ini tuh soal mastiin uang publik bener-bener berubah jadi fasilitas publik secara utuh, bukan malah masuk ke kantong pribadi lewat manipulasi kualitas atau markup anggaran. Dan ini ngebawa kita ke satu realitas yang lumayan pahit. Coba bayangin, kamu tuh warga atau pedagang kecil di Bulukumba sekarang.
Kamu lihat pasar sentral megah yang nilainya puluhan miliar ini baru aja berdiri, penuh harapan kan kalau ini bakal majuin ekonomi lokal, tapi belum apa-apa, tempat kamu nyari nafkah udah tersandung pusaran korupsi. Kalau fasilitas publik yang harusnya ngelayanin masyarakat justru jadi ladang cuan sepihak sejak hari pertama pintunya dibuka, terus gimana dampaknya ke rasa percaya masyarakat sama sistem yang harusnya ngelindungin mereka? Sesuatu untuk kamu renungkan. Apa itu payment ya payment? Ya makan ya. Ya Pak. Yang sasaran kali jembul ya. Jembul Pak. Dah. Ini perdagangan. Ya. Ya, ada enggak? Cari 2023. ya apa dulu gaji atau apa? Lihat hubungannya dulu. Bahan yang dilakukan di kantor pada Gewang itu Pak terkait kasus apa Pak? Kasus pasar tahun 2023 sampai 2024. Itu memang Pasar sentral. itu ada dugaan korupsi yang ditemukan Pak seperti apa? Jadi tindak lanjut dari laporan BPK kemarin bahwa ada indikasi kerugian terhadap pekerjaan pasar sentral. Apa ada nilainya Pak? Terkait kerugian itu berapa? Untuk sementara belum ada kami bisa pastikan nilainya, tapi kami sudah buktikan alat bukti 2. Sudah ada beberapa alat bukti ya, sudah beberapa alat bukti. Terus kemarin kemarin sudah koordinasi dengan BPK, iya, untuk perhitungan kerugian negaranya. Ini perkara sudah naik ke penyidikan, Pak. Oh sudah tahap penyidikan. Sudah ya? naik ke penyidikan. Ini sejak kapan Pak dilaporkan kasus ini? Ini naik ke penyidikan 2025 akhir November, bulan November lah. Sudah naik ke penyidikan. Sudah ada berapa orang Pak sejauh ini yang diperiksa Pak dan dari pihak mana saja? Yang terkait itu sudah kurang lebih 15 orang sampai 20 orang lah. Termasuk siapa saja apakah PPK-nya kah kontraktor atau dari pihak mana saja? Kami sudah periksa pihak dari kontraktor dengan PPK. Semua yang berkaitan. Yang intinya berkaitan dengan perkara ini. Karena ini saya. Iya. Pak, tadi di mana saja Pak dilakukan penggeledahan Pak? Ada dua penggeledahan kami di pertama itu di DPKD ya, Ya, dinas DPKD sama sama dinas perdagangan, perindustrian dan perdagangan. Nah, Di gedung ini supaya di gedung Amatoa, Finisi di Amatoa ada 2, Finisi di Amatoa. Jadi ada dua Ada hari dua. ini tempat yang dilakukan penggeledahan. Iya. Itu Pak nilai proyek saat itu Pak berapa Pak untuk Nilai proyeknya 59 miliar. Totalnya seluruhnya ya. 2 tahun. Iya, dua tahap juga ya. Dua tahun ya. Iya. 2 tahun dan dua tahap juga. Tahap pertama dan tahap kedua. Dan totalnya 59 miliar. Nah, totalnya keseluruhan itu. Jadi kalau indikasinya sudah mengarah ke situ Pak ya? Sudah indikasi sudah ada mengarah kerugian negara. Apakah saat ini masih dilakukan terus pengembangan Pak? Misalnya masih adakah yang mau dipanggil atau seperti apa? Untuk sekarang ini masih ada dipanggil, masih kami kembangkan ya, dan kami juga menunggu hasil dari BPK. Ya. Adakah waktu Pak untuk menyelesaikan kasus ini misalnya 3 bulan atau berapa bulan kira-kira atau tahun ini kan sudah ada?
pada dasarnya kami secepatnya akan menyelesaikan perkara ini. Insya Allah segera. Dan kami akan panggil teman-teman wartawan kalau sudah ada tersangka. Teman-teman resmi tersangka. Iya, mantap. Jadi dugaan untuk tersangkanya sudah ada di kantong ini. Sudah ada di kantong itu yang tersangka. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.